Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang Ahlul Bait Nabi, tidak akan terlepas dengan Sada Alawiyin, yang mana nasab mereka masih tetaplah tersambung hingga Sayyidina Hasan dan juga Husain radhiyallahu anhu hingga saat ini. Salah satu tokoh sentral Sa'adi Alawiyin yang paling fenomenal dan paling berjasa menjaga kemurnian anak zuriat Rasulullah hingga saat ini adalah Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, yang darinya melahirkan generasi para ahli zuriat Nabi yang kemudian dikenal sebagai golongan Habib dan juga Syaraif. Imam Muhajir merupakan sesepuh dari keturunan Bani Alawiyin. Jasa yang beliau berikan kepada anak cucunya sangatlah besar. Tempat kelahiran dan kekayaan rela beliau tinggalkan demi menyelamatkan akidah keluarganya. Nasab Imam Muhajir bagaikan mentari yang memancarkan cahaya dengan begitu terangnya. Nama lengkap beliau adalah Ahmad Al-Muhajir bin Isa Al-Naghib bin Muhammad bin Ali Al-Uraidin bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baghil bin Ali Zainal Abidin bin Imam Husain bin Imam Ali bin Abi Thalib, suami Sayyidah Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah. Irak, tempatnya di kota Basrah, beliau dilahirkan dan dibesarkan. Meskipun masih terjadi perbincangan mengenai tahun kelahiran Imam Muhajir di lisan para sejarawan, Sayyid Muhammadiyah dalam kitabnya Al-Imam Al-Muhajir menyebutkan bahwa lahirnya Imam Muhajir kira-kira pada tahun 273 Hijriah. Revolusi Zanji dimulai pada tahun 225 Hijriah pada masa Khalifah Abbasi Al-Muqtadi, yang menyebabkan petaka dan juga ketakutan bagi warga kota Basrah, Irak. Disusul datangnya fitnah Karamita pada tahun 278 Hijriah yang dipimpin oleh seorang laki-laki yang bernama Yahya bin Ahmadi di Bahrain. Pada waktu itu, kota Basrah kehilangan keelokan dan keeksotisannya, ketenangannya pun lenyap meninggalkannya. Hal itu bermula sejak Imam Muhajir masih muda dan berlanjut hingga memasuki usia dewasa. Ketika Basrah tak lagi bersahabat, Imam Muhajir mulai mencari tempat untuk menyelamatkan para keturunannya. Imam Muhajir beserta rombongannya yang terdiri dari sanak keluarganya menuju Hijaz melewati Sam. Karena jalur yang biasa digunakan dari Irak menuju Hijaz sedang dalam keadaan genting di sebagian tempat peristirahatan sudah rusak, tanda-tanda petunjuk arah juga tak lagi terpampang. Rombongan Imam Muhajir berisi 7 orang. Imam Al-Muhajir bin Isa, istri beliau Zainab putri Abdullah bin Hasan, Abdullah Ummul Banin putri Muhammad, Ismail bin Abdullah bin Ahmad, Muhammad bin Sulaiman bin Ubaidillah, Ahmad Al-Qudaimi, dan juga para pengikut Imam Al-Muhajir yang berjumlah 70 orang. Pada tahun 317 Hijriah, rombongan sampai ke Madinah Al-Munawwarah dan berdiam selama setahun. Dan pertengahan tahun 318 Hijriah, rombongan menuju Mekah untuk melakukan ibadah haji. Di sanalah Imam Al-Muhajir beserta rombongannya bertemu dengan para jamaah haji dari Tuhaim dan juga Hadramaut. Mereka penduduk Hadramaut memberitahukan bahwa fitnah Khawarij yang sedang mereka alami. Mereka juga meminta Imam Al-Muhajir untuk pergi ke Hadramaut bersama-sama. Seusai melakukan ibadah haji, Imam Al-Muhajir bersama rombongan bergerak ke Hadramaut sebagai kota pilihan. Tempat yang pertama beliau singgahi adalah Zubair yang terletak di Lembah Daun. Tak berselang lama, beliau pindah ke Hajrah dan menetap di sana untuk beberapa waktu.
Kemudian beliau melanjutkan perjalanannya menuju daerah Husaisa dan menetap di sana hingga akhir hayatnya. Sebagai referensi menyebutkan beberapa faktor perpindahan Imam Muhajir. Yang pertama, suasana politik yang runcing di Basrah dan menyeluruh seantero Irak. Pemerintah Abbasiyah menerima pertentangan dan juga serangan dari golongan pemberontak serta kaum Karamita dan lainnya. 2. Timbulnya berbagai fitnah, bencana dan juga kedengkian di kalangan masyarakat Irak dalam masalah agama dan juga dunia. 3. Berlakunya kerusakan akidah dan juga menularnya kegelapan bid'ah serta berlaku pertentangan terhadap sunnah dan juga para pendukungnya. 4. Berlakunya pengkhianatan terhadap golongan Alawiyin dan beratnya berbagai tekanan yang mereka rasakan. Habib Ali bin Abu Bakar Asy-Syakar menyebutkan dalam Al-Barkah Al-Masyika sebagai berikut. Berkah hijrah beliau atau Imam Muhajir ke Hadramaut, selamatlah anak cucunya dari berbagai kerusakan akidah, fitnah, kegelapan bid'ah, penentangan terhadap sunnah dan juga pengikutnya. Berkat hijrah tersebut, mereka selamat dari kecenderungan untuk mengikuti berbagai keyakinan Syiah yang sangat buruk yang melanda sebagian besar dari keturunan Rasulullah SAW yang berada di Irak. Para cucu Rasulullah SAW di Irak terkena fitnah, mungkin karena mereka tetap tinggal di sana. Adapun anak cucu Imam Syihabuddin Ahmad bin Isa yang tiba di Hadramaut dan kemudian menetap di Tarim, mereka adalah cucu Rasulullah yang Sunni atau berakidah Ahlul Sunnah wal Jamaah serta berakhlak mulia. Dengan kerja keras, susah payah, dan penuh kesabaran, Imam Muhajir berhasil membangun metode dakwah dengan cara sendiri. Dalam mazhab Ahlul Sunnah telah berhasil ditanamkan di dalam hati masyarakat Hadramaut. Kemudian beliau kembali memenuhi panggilannya pada tahun 345 Hijriah atau 956 Masehi dan dimakamkan di daerah Maqdam Husaisa Hadramaut yang masih tetap menjadi tujuan utama para peziarah hingga sekarang. Dari sejarah di atas menjadi pelajaran penting ketika golongan Alawiyin dihadapkan pada persoalan intrik politik, maka mereka akan dimusuhi, ditentang, diancam, bahkan akan dimusnahkan. Beruntung saja Imam Ahmad Al-Muhajir berhasil berhijrah ke Yaman dan mampu menyelamatkan miliaran generasi Ahlul Bait Nabi hingga saat ini. Padahal telah menjadi isyarat Al-Quran bahwa anak keturunan Rasulullah akan terjaga hingga hari kiamat. Mereka akan terus berterbaran sebagaimana banyaknya bintang-bintang yang menghiasi langit. Inna a'tayna kal kausar. Bagi mereka yang tidak memahami sejarah, bisa saja akan mudah terpengaruh dan terprovokasi oleh para pembenci Ahlul Bait Nabi untuk menolak, bahkan tentang kebenaran eksistensi zuriat Nabi, karena alasan mereka tidak senang dengan sikap dan juga perilaku perseorangan atau oknum yang bergelar Habib atau Syarif. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ahlul Bait adalah istilah secara umum kepada mereka yang bernisbat dengan keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi siapapun yang masih ada hubungan persaudaraan kepada Nabi Muhammad seperti istri-istri Nabi, paman, bibi, sepupu, atau misan, semua itu dapat disebut sebagai Ahlul Bait. Berbeda lagi dengan Ahlul Kisah, yaitu lebih khusus yang terdiri dari 5 orang, yaitu Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib, Fatimah Az-Zahra, Hasan dan Husain.
Dari alul kisah inilah kemudian keturunan disebut sebagai Bani Alawiyin atau para habaib. Di Indonesia panggilan Habib ini lebih populer daripada Sayyid atau Syarif, meski keduanya merupakan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Habib artinya orang yang dicintai atau kekasih. Habib merupakan gelar kehormatan yang merupakan keturunan Nabi Muhammad yang tinggal di Yaman, Asia Tenggara, Afrika Timur, dan mereka adalah keturunan dari Husain bin Ali. Sedangkan Syarif adalah keturunan dari Hasan bin Ali. Sedangkan kalau wanita dipanggil Syarifah. Keturunan Hasan bin Ali ini banyak menempati negara Timur Tengah, Afrika Utara, dan belahan bumi lainnya. Di belahan dunia dibentuklah organisasi yang mencatat para zuriyah seperti di Indonesia disebut sebagai lembaga Robita Alawiyah yang diketuai saat ini oleh Al-Habib Zain Umar bin Smith. Semoga yang saya sampaikan memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.